Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Testimoni kesaksian sejarah terkait dengan disingkirkannya Gus Dur oleh Cak Imin sebagai pendiri PKB terus diungkap oleh sejumlah saksi mata yang dekat dengan Gus Dur. Nah, pada video kali ini saya ingin juga saya sampaikan testimoni dari salah satu orang dekat Gus Dur yang memberikan kesaksian pada saat detik-detik Gus Dur melihat, menyaksikan bagaimana Cak Imin merayakan euforia kemenangan. Pasca sidang keputusan pengadilan saat itu dan disambut dengan sujud syukur oleh kubunya Cak Imin yang kemudian atas peristiwa itu Gus Dur jatuh di kamar mandi. Nah, untuk apa ini diungkapkan? Saya kira sepakat bahwa sejarah tidak boleh dilupakan. Sejarah adalah sejarah yang menjadi saksi kehidupan, termasuk dalam kehidupan berpolitik di tanah air ini. Oke, sebelum itu kita simak dulu statement Mbak Yeni Wahid terbaru terkait dengan sejarah PKB ini. Ya, kita secara realistis melihat hasil dari survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang kredibel memang memperlihatkan tokoh-tokoh yang popularitasnya tinggi serta elektabilitasnya tinggi tidak banyak lah. Nah, itu yang tidak terlalu punya elektabilitas dan surveinya sampai sekarang belum meningkat, ya memang menurut saya harus realistis. Saya menjawab itu. Nah, ternyata itu ada satu hal. Yang kedua, saya juga menginginkan konteks kalau Caimin adalah dalam konteks NU, ya, karena memang kita melihat bahwa Caimin membuka peran dengan NU, membuat pernyataan yang mengecewakan ketua umum NU. Itu ini membuat hubungan yang tidak baik, terutama di bawah, di tingkat akar rumput. Pasti ya konstituen akan gelisah, orang NU banyak yang gelisah. Nah, saya menyuarakan kegelisahan ini dengan mengimbau para politisi yang dari NU, ya, kebetulan berada di partai-partai, ya sudah seharusnya dong mengambil sikap dan menjalin hubungan yang baik dengan NU, bukan malah melecehkan. Itu kira-kira. Ternyata kok kemudian ada yang kepancing, terus saya dibully di sosmed gitu kan, ya apa namanya, ya saya jawab juga, saya bercanda aja, ternyata tambah marah. Dijawab gitu. Nah, itu kira-kira kejadiannya seperti itu. Mungkin pertanyaan bahwa sebetulnya ini apa sih kan gitu. Saya sebenarnya hanya ingin meluruskan sejarah, di mana saat ini seolah-olah ada upaya untuk menghapuskan sejarah PKB, seolah-olah Gus Dur itu masih berada bersama PKB. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa Gus Dur bahwa di Tamar Ancol yang diadakan oleh Caimin, Gus Dur sebagai pendiri PKB telah dikeluarkan dari PKB. Nah, ini kan sejarah ini harus dibukakan lagi ke publik. Gunanya apa? Gunanya untuk melakukan pendidikan politik, agar dalam berpolitik itu para politisi mengedepankan etika moral, ya, ada etika dan ada moral. Nah, kalau terhadap pendiri partai saja diperlakukan seperti itu, tentu kita khawatir bagaimana nanti akan memperlakukan rakyat, bagaimana bisa mendengarkan suara hati, aspirasi masyarakat, memperjuangkan kepentingan mereka. Kira-kira begitu, itu sih sebetulnya yang jadi keprihatinan saya. Untuk meluruskan sejarah bahwa memang Gus Dur dikeluarkan dari PKB oleh Caimin tahun 2008. Dan selanjutnya saya ingin bacakan kesaksian dari mantan ajudan Gus Dur pada saat Gus Dur dulu disingkirkan oleh Cak Imin pada tahun 2008 itu. Ini ditulis oleh media nasional ya, bukan main-main. Jadi validitasnya sangat terpercaya. Ini judulnya Mantan Ajudan, .2, Gus Dur sedih sekali saat kehilangan PKB. Senin 27 Juni 2022. Mantan Ajudan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Prio
Sambada mengungkapkan Gus Dur lebih sedih kehilangan PKB daripada saat dilengsarkan dari kursi presiden pada tahun 2001. Priyo meyakini jajaran kepengurusan PKB saat ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tak mengetahui perasaan Gus Dur saat dibuang dari partai yang didirikannya. Padahal nama Gus Dur masih dipakai untuk menjaring suara. Gus Dur itu sedih sekali ketika kehilangan PKB. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, Gus Dur itu biasa saja. Kata Priyo dalam diskusi daring pada hari Minggu malam 26 Juni kemarin. Priyo bercerita Gus Dur pernah jatuh di kamar mandi dan stroke saat menyaksikan kemenangan Cak Imin atas Gus Dur di PKB lewat televisi. Menurut Priyo, Gus Dur semakin sedih, terutama karena melihat aksi Cak Imin sujud syukur bahkan hingga menggunduli rambutnya. Di kamar mandi beliau jatuh. Beliau kena serangan stroke kesekian kalinya karena saking sedihnya. Apa? Di mana nurani kalian di mana? Ucapnya. Menurut Priyo, keluarga Gus Dur sebetulnya tak mempersoalkan kepengurusan PKB selama mereka terpilih secara konstitusional. Selain itu, Priyo dalam pernyataannya mengaku juga tak mau mempermasalahkan legalitas kepengurusan PKB usai diambil dari Gus Dur. Namun menurutnya ada adab dan sopan santun dalam berpolitik. Bahwa mereka itu berpegang pada nalar politik. Padahal menurut saya di atas dalam berpolitik. Di atasnya itu ada namanya fatsun politik. Kemudian ada moral, ada kejujuran, ada adab, katanya. Sebelumnya Cak Imin berseteru dengan putri Gus Dur Yeni Wahid. Mereka saling sindir di media sosial. Perdebatan dimulai saat Yeni menyebut dirinya sebagai kader PKB Gus Dur, bukan PKB Cak Imin. Cak Imin menanggapi pernyataan itu dengan serius. Dia menyebut Yeni bukan kader PKB. Cak Imin juga menyindir Yeni agar tak usah ikut campur di kepengurusan PKB. Yeni pun membalas sindiran itu dengan menyebut bahwa ia tak pernah mengambil alih partai lain sebagai sebuah sindiran dan kritikan kepada Cak Imin yang dinilai sebagai orang yang tak mampu mendirikan partai tetapi hanya mengambil dari Gus Dur. Nah, curhatan dari mantan ajudan Gus Dur ini ditulis oleh CNN Indonesia pada hari Senin 27 Juni kemarin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.